Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya akan membahas terkait fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang pertama, ada definisi kehamilan. Definisi kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi, yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu, yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan zigot. Proses kehamilan diawali dengan konsepsi yang terjadi di ampulan tuba setelah kurang lebih 30 jam pasca konsepsi. Zigot akan mengalami pembelahan. Pertumbuhan dan perkembangan embrion. Pertumbuhan dan perkembangan embrion dibagi menjadi 6 tahapan yang akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, embrion usia 4 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan embrion dari diskusi embrionik akan muncul bagian tubuh pertama yang kemudian akan menjadi tulang belakang, otak dan saraf tulang belakang. Pada usia ini juga mulai terbentuk jantung, sirkulasi darah, dan saluran pencernaan. Yang kedua, embrion usia 8 minggu. Jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang dan otot yang kecil terbentuk di bawah kulit. Yang ketiga, embrion usia 12 minggu. Embrion menjadi janin. Denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12. Janin kelamin mulai dapat diketahui. Dan yang keempat, janin usia 16 minggu. Semua organ sudah terbentuk lengkap. Yang kelima, janin usia 24 minggu. Kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang meningkat aktivitasnya. Dan yang keenam, janin usia 38 minggu. Bayi sudah siap dilahirkan. Menentukan usia kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Yang kedua, perhitungan berdasarkan tanggal lahir pertama haid terakhir atau HPHT sampai dengan tanggal saat ini. Yang ketiga, perhitungan berdasarkan mulainya gerakan janin atau Queen scanning. Gerakan janin pertama kali menunjukkan kehamilan berusia 5 bulan. Yang keempat, perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri atau TFU. Ini adalah gambar bagian tinggi fundus uteri pada saat kehamilan. Untuk mempermudah dalam cara memahami menentukan usia kehamilan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri dapat dilihat pada gambar berikut ini. Perhitungan berdasarkan pertumbuhan uterus atau tinggi fundus uteri atau TFU dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, posisi TFU pada 2-3 jari di atas sinfisis pubis, maka usia kehamilan 12 minggu. Yang kedua, posisi TFU pada pertengahan antara sinfisis pubis dengan pusat, maka usia kehamilan 16 minggu. Yang ketiga, posisi TFU pada 3 jari di bawah pusat, maka usia kehamilan 20 minggu. Yang keempat, posisi TFU tinggi pusat, maka usia kehamilan 24 minggu. Yang kelima, posisi TFU pada 3 jari di atas pusat, maka usia kehamilan 28 minggu. Yang keenam, posisi TFU pada pertengahan pusat dengan prosesus hypositius, maka usia kehamilan 32 minggu. Yang ketujuh, posisi TFU 3 jari di bawah posisi usus Kivisidiusus atau sampai arcutus tarum, maka usia kehamilan 36 minggu. Dan yang kedelapan, posisi TFU pada pertengahan possessus hypodicius
Maka usia kehamilan 40 minggu. Tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, uterus membesar sesuai kehamilan. Yang kedua, gerakan janin dalam rahim. Yang ketiga, terdengar denyut jantung janin. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ada 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan Lepoid 1. Pemeriksaan Lepoid 1 untuk mengetahui letak fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada bagian fundus uteri. Pemeriksaan Lepoid 2 untuk menentukan punggung kanan dan punggung kiri janin. Pemeriksaan Lepoid 3 untuk melihat apakah janin sudah masuk ke dalam pintu panggul. Dan yang keempat, pemeriksaan Lepoid 4 untuk mengetahui sejauh mana presentasi sudah masuk pintu atas panggul. Dan pada gambar atas kiri yaitu gambar Lepoid 1, yang kiri bawah Lepoid 2, yang kanan atas Lepoid 3, dan yang kanan bawah Lepoid 4. Definisi persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ini. Tahapan kehamilan. Tahapan kehamilan disebut juga tahapan kala. Tahapan ini dibagi menjadi 4 kala. Yang pertama, kala 1. Kala 1 juga disebut kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase aktif dan fase late. Fase aktif adalah pembukaan 0 sampai 4 cm dan fase late adalah pembukaan 4 sampai 10 cm. Yang kedua, kala 2. Kala 2 juga disebut kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dari uterus. Kala pengeluaran pada persalinan normal dengan kehamilan grimidavida membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, kala 3. Kala 3 disebut juga kala urin, yaitu pelepasan bayi, pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Tanda-tanda plasenta telah lepas dari dinding uterus yaitu 1. Perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang. Tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vagina. Dan yang ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Dalil yang terkumpul dari belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Apabila kumpulan darah dalam ruangan di antara dinding uterus dan pembukaan dalam plasenta melebihi kapasitas tampuhnya, maka darah atau sembur keluar dari tepi plasenta yang terlepas. Yang keempat, kala 4. Kala 4 juga disebut juga dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi dan urin lahir untuk mengawasi adanya pendarahan postpartum. Beberapa hal yang harus diawasi dan dipantau pada kala 4 adalah tekanan darah, nadi, suhu badan, tinggi fundus uteri, dan jumlah pendarahan. Faktor yang mempengaruhi persalinan yang pertama yaitu ada jalan lahir. Jalan lahir disebut juga dengan resepsi, meliputi tunggal panggul, dasar panggul, dan eutrotus yaitu vagina. Yang kedua yaitu janin dan plasenta, disebut juga dengan messenger, meliputi ukuran kepala janin, presentasi atau bagian terbawah janin, dan posisi janin. Yang ketiga yaitu kekuatan, disebut juga power. Power adalah kekuatan ibu mengenten selama adai atau kontraksi. Uterus berlangsung untuk mengeluarkan janin dari uterus. Yang keempat yaitu ada posisi ibu saat proses persalinan, apakah jongkok, duduk, atau terlentang. Kelima yaitu ada psikologis atau kecemasan ibu selama persalinan.
Definisi nifas. Nifas adalah masa setelah lahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Tahapan nifas yang pertama yaitu immediate puerperium adalah masa segera setelah persalinan sampai 24 jam. Pertama, pada masa ini harus diperhatikan adanya pendarahan karena atomnya uteri. Yang kedua yaitu early puerperium adalah masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya pendarahan, pengeluaran logea, suhu badan, dan involusio atau kembalinya ukuran uterus seperti sebelum hamil, serta kelancaran pengeluaran air susu ibu. Yang ketiga yaitu late puerperium adalah masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Pada masa ini pula diperhatikan pemberian konseli alat kontrasepsi. Fisiologi nifas. Pada masa nifas akan terjadi perubahan organ-organ reproduksi kembali semula seperti sebelum hamil. Perubahan organ-organ reproduksi yang terjadi selama masa nifas. Fisiologi laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari air susu ibu diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu. Kesimpulan dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan proses kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan suatu keadaan yang fisiologis melalui berbagai tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia yang alamiah, mulai dari proses terbentuknya janin atau pembuahan manusia hingga bayi baru lahir, yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu.